bagaimana kabarnya John? Saya akan merangkum sebuah film Korea. Penasaran? Langsung saja pasang handsfree Anda, simetriskan tubuh Anda agar enak rebahannya, dan kencangkan celana pacar Anda. Kalau punya, si Ecep mergokin tukang copet. Selamat menonton dan cekipret. Berlatar belakang di sebuah kota yang sering terjadi tindak kriminal akibat kekerasan yang dilakukan oleh dua kelompok gangster. Kisah akan berfokus pada seorang polisi bertubuh padat besar, siapa lagi kalau bukan Pak Dae-seok, di mana dia dengan mudah melerai pertengkaran dua orang yang sedang memegang pisau dan pergi begitu saja tanpa rasa takut sedikit pun, seolah-olah tidak terjadi apa-apa sepertinya. 아니야 여기 애들 싸움 나가지고 야 꾸와 이씨. Selanjutnya Pak Dae-seok pun pergi ke sebuah TKP yang menjadi lokasi ditikamnya seorang pria, di mana orang tersebut merupakan anggota dari salah satu gangster bernama Geng Venom, dan itu bisa dilihat dari tato orai yang ada di tubuhnya. Beralih ke tempat lain yang menjadi markas gengnya si Orai Venom, di mana di situ ada seorang pria yang sedang membaca buku yang merupakan bos dari si Orai Venom ini. Inilah bentuknya. Selain itu kita bisa melihat markas geng Venom penuh dengan wanita-wanita asal Cina yang dijadikan sebagai wanita penghibur, pemegang mic, dan tukang ganti lagu di sebuah ruangan, di mana si ajudan geng Venom ini orangnya bertugas untuk mengatur bisnis pengeceritan, sekaligus menyuruh beberapa anak buahnya untuk membalas dendam kepada geng saingannya, yaitu geng Isu, atas kritikannya ke salah satu anggota mereka. 엄마 죽이 많이 된다. Saat akan berangkat untuk membalas dendam, muncullah Pak Dae-seok bersama kedua rekan polisinya, yang mana Pak Dae-seok menyuruh mereka untuk kembali. Di situ ada salah satu anggota geng Venom yang terlihat meremehkan kata-katanya. Kemudian Pak Dae-seok menamparnya hingga dia tak sadarkan diri. 일어나 새끼들아. Saat si bos geng Venom muncul, dia pun mencoba menjelaskan bahwa pelaku yang telah menikamnya adalah anggota dari salah satu dari kelompok gangster lain, yaitu bernama Geng Isu. 애들 교육 좀 시켜 임마. 야, 그 당구장에서 칼 맞은 애들 내야지. Geng Isu sendiri mengendalikan sebuah tempat perjudian, di mana saat Pak Dae-seok tiba di sana, ada seorang pria yang cukup mencurigakan, dan saat dia lari ke sebuah ruangan, di situ sudah ada beberapa anggota dari kelompok Geng Isu. Tetapi dengan tubuh besarnya, Pak Dae-seok pun dengan begitu mudahnya membanting mereka dan tetap fokus untuk mengejar pelaku penikaman tersebut. 니는 뭐야? Saat sudah terkejar, si pelaku pun menyodorkan sebilah pisau, di mana Pak Dae-seok justru dengan santainya mengambil sebuah plastik dan menyuruh si pelaku untuk memasukkan pisau tersebut sebagai barang bukti. Dan si pelaku kekacauan ini ingin melawannya, Pak Dae-seok terpaksa harus menamparnya sampai si pelaku tak sadarkan diri. Adegan pun berlari ketika orang asal Cina yang baru saja tiba di Korea, dipimpin oleh seorang pria kalem bernama Jong Chen. Ini bentuknya, di mana Jong Chen dan dua temannya terlihat berhenti di sebuah tempat sepi untuk kemudian mengeluarkan seorang pria yang wajahnya sudah babak belur. Ternyata pria babak belur ini adalah salah satu anggota dari kelompok geng Venom, di mana dia memiliki hutang kepada Jong Chen dan harus membayar 20 kali lipat dari hutang yang seharusnya dibayar. Entah siapa mereka bertiga, namun sekilas kita bisa menyimpulkan bahwa Jong Chen dan kedua temannya bukanlah anggota dari kelompok gangster manapun, tetapi memiliki tujuan untuk menguasai seluruh gangster yang ada di kota tersebut. Dan jika dilihat dari tatapan mereka serta perilakunya, mereka bertiga sangat-sangatlah sadis dan tak segan-segan untuk membunuh siapapun. Dengan sebuah palu, Jong Chen pun menyuruh kedua rekannya untuk membalut tangan kiri si pria sebagai sebuah peringatan untuk jangan pernah macam-macam pada mereka bertiga. Kembali ke Pak Dae-seok yang sedang mengintegrasi si pelaku penikaman tadi, dan tak lama muncullah atasan Pak Dae-seok, yaitu si kapten. Inilah bebeknya, di mana si kapten terlihat emosi akibat banyak sekali kerusuhan dan kasus kekerasan yang disebabkan oleh para gangster yang berkeliaran di kota mereka. Maka dari itu, Pak Dae-seok pun langsung pergi ke tempat si geng Isuk untuk menemui bosnya.
di mana Pak Dae-syuk dihadapi oleh seorang penjaga botak berbadan tinggi yang secara tidak senonoh memegang teteknya. Untuk kemudian Pak Dae-syuk langsung membalikkan badannya kayak gorengan sampai semua orang terdiam melihatnya. Dan pria botak ini adalah bos dari geng Isuk, di mana dia tak bisa berbuat banyak ketika Pak Dae-syuk meremas kantong menyannya dan meminta dia untuk berdamai dengan geng Venom. Alhasil Pak Dae-syuk pun berhasil mempertemukan kedua petinggi dari kelompok geng paling sangar di sana, yaitu geng Venom dan geng Isuk, di mana Pak Dae-syuk menyuruh untuk saling meminta maaf dan berjanji tidak akan ribut satu sama lain. Sebagai suatu simbol perdamaian, Pak Dae-syuk pun sengaja mengambil foto mereka berdua sedang merangkul satu sama lain, agar foto mereka tersebut bisa menjadi pengingat bahwa geng Venom dan geng Isuk adalah saudara. Setelah Pak Dae-syuk pergi, bos geng Venom pun mendapat telepon dari salah satu anggotanya yang sudah babak belur, di mana beliau langsung datang ke sana dengan membawa beberapa pasukan. Dan bagi saya pribadi, adegan inilah yang paling beradrenalin dan deg-degan. Karena walaupun Jang hanya bertiga, mereka masih bisa bersantai saat ada geng Venom datang dengan banyak pasukan. Si bos Venom pun menendang meja, kemudian bertanya berapa hutang anak buahnya. Dan saat mendengar bunga yang tidak masuk akal, si bos pun meludahi kertas tagihannya. Kemudian menampar si Jang, meminta dia untuk menagih secara sopan dan santun. Dan Anda akan dibuat terkejut sekaligus tak percaya apa yang akan dilakukannya, di mana Jang tanpa banyak bicara langsung menusuk leher si bos Venom, disusul dengan rentetan penikaman oleh kedua rekannya, hingga si bos Venom tersebut tewas saat itu juga. Entah situasi macam apa ini, tapi nyali yang dimiliki oleh Jang Chen dan kedua rekannya benar-benar sangat tinggi, di mana hal itu sampai-sampai membuat pasukan geng Venom hanya terdiam saat bosnya dibunuh tepat di depan mata kepala mereka sendiri. Dan ketika Jang Chen menyuruh si ajudan geng Venom untuk tunduk kepadanya, dia pun terlihat sangat ketakutan dan tak bisa berbuat apa-apa, sehingga sekarang geng Venom berada di bawah kepemimpinan baru, yaitu Jang Chen. Kembali ke Pak Dae-syuk yang sedang berada di tempat karaoke untuk bertemu dengan si pemiliknya, yaitu si bos karaoke. Inilah bebeknya, di mana beliau mencoba untuk merayu Pak Dae-syuk agar tempat karaoke-nya aman, untuk kemudian dia mencekoki Pak Dae-syuk dengan minuman beras kencur dan beberapa wanita cantik yang suka menceti remote di ruang karaoke. Dan Pak Dae-syuk pun minum sampai mabuk dan tanpa Pak Dae-syuk sadari, di luar sudah ada Jang Chen dan kedua rekannya yang bermaksud untuk hiburan, di mana ini akan menjadi awal dari sebuah mimpi buruk dan kasus besar yang terjadi selanjutnya. Entah apa yang mereka lakukan, tapi saat Pak Dae-syuk dibangunkan, dia pun melihat sudah banyak sekali polisi yang sedang memeriksa satu ruangan, di mana di situ ada seorang manajer yang tangannya sudah dipotong oleh Jang Chen dan kedua rekannya. Pak Dae-syuk meminta salah satu mami untuk menceritakan kronologi kejadiannya, di mana si mami akhirnya buka suara mengenai kronologi kejadian yang sebenarnya. Saat sang manajer datang, dia pun menghantam kepala salah satu rekan Jang Chen, yaitu si botak ini bentuknya, di mana dia berniat untuk balas memukul dengan sebuah asbak kaca, tetapi Jang Chen melarang si botak untuk melakukan hal tersebut. Jang Chen pun meminta maaf kepada sang manajer karena telah membuat keributan dan meminta kedua rekannya untuk pergi. Tetapi saat si manajer terus nerocos dan menghina mereka bertiga, Jang Chen pun seketika memukul kepala si manajer sampai tersungkur, disusul dengan menyiksa dan memotong satu tangannya menggunakan sebilah kapak yang sudah mereka bawa. Si mami pun mengatakan bahwa dia belum pernah melihat mereka bertiga sebelumnya, dan jika dilihat dari tindakan brutalnya, bisa dipastikan mereka adalah seorang yang sangat amat kejam. Si bos karaoke pun mengatakan bahwa dia akan menyelesaikan masalah ini dengan mengerahkan anak buahnya. Untuk mencari tahu pelaku yang telah memotong tangan manajernya. Namun Pak Dae-syuk menyuruh si bos untuk diam saja, biarkan polisi yang mengusut kasus ini. Si Jang sendiri terlihat sedang bersama si ajudan geng Venom, di mana si Jang meminta si ajudan untuk mengatakan siapa lagi orang yang berkuasa di kota tersebut, dan si ajudan mengatakan bahwa ada kelompok lain yang menguasai tempat perjudian, yaitu geng Isuk.
Pak Dae-seok sendiri memeriksa rekaman CCTV di tempat karaoke, di mana dia akhirnya bisa melihat ketiga pelaku tersebut. Namun ternyata dirinya juga tertangkap di kamera sesaat sebelum kejadian berlangsung, sehingga Pak Dae-seok merasa tidak enak kepada kaptennya sendiri. 이거 너 아니야? 맞네. 큰 모범이 되시겠어. 마영사님. 무슨 말인지 모르겠어. Pak Dae-seok pun menemui bos geng Isuk untuk menanyakan keterkaitan dirinya dengan si Jang. Nampaknya dia tidak mengetahui informasi apapun tentang si Jang. Hingga tak lama, Pak Dae-seok pun dikejutkan dengan penemuan mayat di dalam kantong plastik, yang mana itu adalah tubuh si bos Venom yang sudah dipotong-potong, sehingga Pak Dae-seok menyimpulkan bahwa si Jang merupakan orang luar kelompok gangster manapun dan bertindak sendiri tanpa perintah dari siapapun. 뭐하냐 이 새끼야. 빨리 계산하라니까. 홍석이 너는 여기 경찰들하고 Dan jika dilihat dari keberaniannya membunuh bos dari geng Venom, Pak Dae-seok menganggap bahwa Jang CS adalah orang yang paling berbahaya dan nekat melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. 바로 이 쓰레기 봉투 이런 거 있잖아. 이런 거 싹 다 Di sisi lain, si Jang CS akhirnya tiba di tempat judi milik geng Isuk, di mana salah satu rekannya yaitu si Botak membuat keributan dan menghancurkan salah satu alat judi di sana untuk kemudian meminta salah satu penjaga agar memanggil bos dari kelompok geng Isuk tersebut. 내가 어디 있니? Tak berselang lama muncullah bos geng Isuk yang datang bersama beberapa pasukan, lalu diminta untuk masuk sendirian dan bertemu dengan bos barunya dari geng Venom. Saat sudah masuk, bos Isuk pun terkejut ketika melihat orang yang menunggu di dalam bukan bos Venom, melainkan si Jang dan CS-nya. Dan tak lama seluruh anak buahnya dibuat babak belur, sehingga saat si Jang meminta si bos untuk menyerahkan tempat judinya dan tak banyak bicara meninggalkan tempat tersebut saat itu juga. Dari situ si Jang CS pun semakin bertindak brutal, di mana dia berhasil menguasai kota dengan satu persatu mendatangi tempat hiburan di sana dan berhasil meraup uang yang cukup banyak dengan modal hanya dengan nyali besar dan sebilah pisau untuk menusuk siapapun yang menghalangi jalan mereka. Hal itu pun semakin membuat si ajudan Venom khawatir karena sepanjang dia bergabung dengan kelompok geng Venom selama ini, dia belum pernah melihat orang yang sebrutal itu dan sesadis itu, meski mendapat bagian dari si Jang. Dan si ajudan pun terlihat cukup tertekan karena memang dia terpaksa ikut mereka karena takut jika dia dibunuh seperti bos Venom yang sudah tewas tadi. Ini adalah istri ajudan sekaligus pemilik restoran tempat si Jang dan CS-nya beristirahat, di mana si Jang menaksir kepada istri si ajudan dan memaksa istrinya untuk melayani si Jang. 손가락 좀 고쳐야 돼. Tanpa mereka berdua sadari, si ajudan ternyata mengetahui hal tersebut tanpa bisa berbuat apa-apa, sehingga dari itu si ajudan diam-diam merencanakan untuk membunuh si Jang ketika waktunya sudah tepat. Singkat cerita, Pak Dae-seok pun terlihat sedang makan bersama ketiga anak buahnya, di mana di situ sedang kebetulan ada si Jang dan CS-nya sedang makan juga. Hingga saat Pak Dae-seok bertatapan langsung dengan si Jang, disitulah dia yakin bahwa mereka lah pelakunya. Untuk kemudian Pak Dae-seok menyuruh salah satu polisi junior untuk pergi ke dapur, tetapi saat sudah masuk dia pun disiram air panas, sehingga terjadi sebuah keributan yang membuat mereka bertiga berhasil lolos. 야, 너 괜찮아? Di sisi lain, si ajudan terlihat sedang memeriksa istrinya di rumah karena kesal kepada sang istri yang telah memberikan surabinya kepada si Jang. Dan tak lama muncullah beberapa orang yang merupakan anak buah si bos karaoke yang bertujuan untuk mencari di mana si Jang dan kedua rekannya tersebut. Si ajudan pun dibawa ke hadapan si bos karaoke untuk diinterogasi tentang keberadaan si Jang CS. Namun ajudan menjawab bahwa si Jang bertindak secara hati-hati dan tinggal di tempat yang tersembunyi, sehingga dia tidak mengetahui di mana mereka bertiga tinggal. Sama-sama benci dengan si Jang, si ajudan pun meminta bos karaoke untuk melepaskannya dan memberikan satu kesempatan untuk membunuh si Jang dengan tangannya sendiri, karena dia berniat untuk membalas perilaku si Jang kepada istri yang telah dipaksa oleh si Jang.
혼자 살겠다고 그러면 쓰겠냐. 우리도 Singkat cerita, esok pun tiba. Akibat kejadian semalam, si polisi junior pun harus mendapat perawatan di rumah sakit dan Pak Desiok meminta dia untuk istirahat selama beberapa hari sampai bisa pulih seperti biasa. 밥 맞고 일하다 보니까 요새 누가 봐도 못할 것 같아. Saat malam hari, Pak Desiok pun terlihat makan sendiri tanpa ditemani anak buahnya, di mana di situ ada seorang anak kecil yang bekerja sebagai pelayan dan saat itu melihat luka di siku Pak Desiok, dia pun dengan baik hati mau mengoleskan salep 88 yang membuat Pak Desiok simpati dan terenyuh hatinya. 아, 이 새끼 좀 살살해 살살. 한살. 때문에. Beralih ke tempat judi yang sekarang sudah dikuasai oleh si Jang CS, di mana ada beberapa orang yang sedang menghitung pendapatan harian. Tiba-tiba 돈 바꿔주세요. ya, muncullah beberapa geng isuk yang mengajar mereka semua, di mana hal itu merupakan atas perintah dari bos geng isuk sendiri karena masih tidak terima tempat judinya diambil oleh si Jang CS. Tak hanya itu, geng isuk yang dipimpin si bos langsung berhasil menangkap kedua rekan si Jang, yaitu si Pelonton dan si Botak, di mana perkelahian pecah. Muncullah Pak Desiok yang langsung menyuruh bos isuk dan anak buahnya mundur. 개새끼야. 아, 놀러 봐. Setelah berhasil kabur, si Pelontong pun menelepon si Jang untuk memberitahunya bahwa si Botak berhasil ditangkap oleh polisi akibat aksi yang dilakukan oleh geng isuk. Hal itu membuat si Jang murka dan berniat untuk membalas dendam kepada geng isuk. Kembali ke Pak Desiok yang terlihat sedang menginterogasi si Botak agar memberitahu informasi tentang si Jang dan asal-usul mereka. Namun dengan kepala botak dan mental keras yang dimilikinya, Pak Desiok tetap tidak bisa mendapatkan informasi apapun meski dia sudah menyiksa si Botak beberapa kali. 알았어. 알았어. 야. 죽였을까? 가만 좀 있어 좀. 야, 이 쌍 개새끼야. 야, 이 멧돼지 같은. Singkat cerita, esok pun tiba saat si bos geng isu sedang mengadakan acara hajatan untuk merayakan pernikahan yang ke-24. Kali ini tiba-tiba muncul si Jang dan si Pelontong yang membuat kericuan di acara tersebut, yang mana si Jang nekat datang tanpa pasukan dan membunuh si bos tersebut. Akibat kejadian tersebut, si kapten pun marah besar dan hampir terlibat pertengkaran dengan salah satu anak buah Pak Desiok, yang mana si kapten stres dengan peristiwa yang terjadi di daerahnya karena didesak oleh komisaris untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. 근데 무슨 협조가 필요해? 그리고 두 놈 잡. Saat bertemu dengan Pak Komisaris, beliau pun berniat untuk memindahkan kasus ini ke unit lain. Namun dengan percaya diri dan sedikit mengada-ngada, Pak Desiok mengatakan bahwa dia akan menyelesaikan masalah ini dalam waktu kurang dari 2 minggu. Di mana dia mengaku bisa menangkap sekitar 20-30 orang dan menjadikannya nama Pak Komisaris semakin naik daun. 이쪽은 이번 사건 담당인 강력반 전일반 반장. 25명. 예, 25명. 최소 25명. Beralih ke si Jang yang sedang mendapat pekerjaan baru dari seorang bos kaya raya, di mana dia disewa untuk membunuh si bos karaoke dan dia akan dibayar mahal untuk pekerjaan tersebut. Saat sedang makan siang bersama, si Jang pun meminta harga yang sangat tinggi untuk jasanya. Dan ketika si bos tidak terima dengan hal itu, si Jang pun bernyali besar menendang si bos sampai terjungkal, yang akhirnya membuat si Jang mendapatkan harga yang dia inginkan. 그런 눈깔로 날 쳐다보지 말라. Saat diajak makan bersama para bos, si ajudan pun menolak untuk ikut, yang mana dia ternyata diam-diam memberitahu lokasi Jang kepada si bos karaoke yang berniat untuk membalas dendam atas insiden waktu itu. Tak lama muncullah pasukan si bos karaoke yang berniat membunuh si Jang dan si Pelontong, di mana si Jang berhasil lolos dari sana dengan melompat dari jendela. Dan saat perjalanan kabur menghindari pasukan bos karaoke, di situ si ajudan mengambil kesempatan untuk membunuh si Jang dengan tangannya sendiri, tetapi sayangnya usahanya gagal. Dan justru dialah yang harus mati konyol akibat perbuatan nekat yang tidak diimbangi dengan mental yang kuat. Mengetahui bahwa si bos karaoke telah membuat keributan, Pak Desiok pun datang ke tempat karaoke miliknya untuk menemui si bos karaoke, yang mana dia sempat dihadang oleh orang yang berdada besar yang memiliki tubuh tinggi. Namun dengan satu pukulan biasa yang dilayangkannya, si penjaga itu pun langsung tak sadarkan diri. 놈들로 그 10명만 추려서 올려보내라. 어? 가시라고. Saat sudah bertemu, Pak Desiok pun meminta si bos karaoke untuk tetap diam dan jangan ikut campur lagi, di mana Pak Desiok memberikan sebuah rompi anti tusukan apabila si Jang tiba-tiba datang menyerang. 씨발로
이놈이 진짜 뒤질라고. Untuk mempercepat proses pencarian si Jang, Pak De pun mendatangi warga untuk meminta kerjasama mereka untuk merekam aktivitas kekerasan yang terjadi, di mana si anak kecil yang sempat mengobati lukanya ikut berbicara dan memberikan motivasi bahwasanya jika mereka semua hanya diam saja, maka tindak kriminal tidak akan bisa berhenti selamanya. 여러분들이 뭐 자그마한 거라도 제보를 좀 해주시면 여러분들 다 제 이웃입니다. Dengan kamera yang diberikan, para warga merekam setiap kekerasan yang terjadi, di mana hal itu menjadi barang bukti yang kuat untuk memberatkan kasus si Jang yang nantinya akan dimasukkan ke pengadilan. 장사하지 마, 장계요. 자, 형식이더라. 총 몇 명이야? 얘는 굉장히 좋아했는데 얼마 전에 Masalah pun timbul ketika si kapten menyerahkan si botak kepada kepolisian Cina, di mana Pak De Xiong mencoba untuk membujuk si botak untuk memberitahu lokasi si Jang bersembunyi. Namun si botak memilih untuk dibawa oleh kedua polisi Cina tersebut. 데려가면 안 된다니까? 아 그럼 어떡하라고 위에서 줘보라는데. 야 말하고 잠깐 얘기 좀 한다고. Di dalam perjalanan menuju bandara, si polisi Cina pun tak sengaja menjatuhkan narkoboy, di mana si botak melihat kesempatan ini untuk bisa bebas dengan menawari mereka bantuan agar bisa menyelundupkan dan menjual narkoboy tersebut di Korea dengan keuntungan yang lebih besar. Alhasil dua polisi Cina pun membebaskan si botak dan memberikannya sebuah nomor telepon agar si botak bisa langsung menelpon jika mereka sudah siap. Ternyata semua itu hanyalah sebuah jebakan yang dibuat oleh Pak De Xiong, di mana kedua polisi Cina itu ternyata intel yang sudah menyamar, sehingga saat nanti si botak melakukan panggilan, Pak De Xiong dan pasukan bisa langsung menggerebek si Jang dan rekannya yang lain. 아니래매 갖고 와. 너네 입단속 잘하고 와. 야, 안 걸리고 잘했어? 공항 갔네. Setelah si botak kembali ke tempat persembunyiannya, si Jang pun sempat curiga bahwa ini semua hanyalah jebakan. Untuk kemudian mereka terlihat ketegangan ketika si Jang meminta sebuah kapak kepada si pelontong. Namun saat si botak menunjukkan contoh dari narkoboynya, si Jang pun tersenyum dan percaya. Tak butuh waktu lama setelah si Jang bersedia bertemu dengan kedua polisi Cina palsu tersebut itu, si botak pun bertanya kapan dan di mana si Jang harus datang. Dan setelah diberitahu lokasinya, Pak De Xiong pun segera mengerahkan pasukannya untuk siap-siap melakukan penyergapan. 跟大哥说好了，在哪见面？ 준비할 거 많으니까 빨리빨리 움직이자. 너 잘했어 임마. 많이 먹어. Tapi saat waktunya tiba, si Jang tidak bodoh dan menyuruh si botak bersama pasukannya untuk pergi ke lokasi yang telah disepakati. Sedangkan dia sendiri bergerak menuju ke tempat karaoke untuk membunuh si bos karaoke, sesuai pekerjaan yang telah disepakati dengan orang kaya raya yang ada di adegan tadi. 들어가. Di saat bersama Pak De Xiong pun berhasil menangkap kembali si botak bersama pasukannya, dan di sisi lain terjadi keributan yang sama ketika si Jang mencoba membunuh si bos karaoke. Namun dengan anti peluru yang diberikan Pak De Xiong, si bos karaoke berhasil kabur dari tempat tersebut. Tak ingin kehilangan kesempatan, si Jang mencoba mengejar si bos karaoke sampai ke tempat umum, yang mana saat itu dia akan membunuhnya. Muncul beberapa polisi yang datang untuk melerai keributan tersebut, dan secara kebetulan si polisi junior berada di sana dan mencoba untuk mengikuti si Jang sampai ke tempat persembunyiannya. Tak lama setelah si botak dan pasukannya berhasil diamankan, Pak De Xiong pun mendapat telepon dari polisi junior tentang lokasi tempat persembunyian si Jang. Untuk kembali, Pak De Xiong segera pergi ke sana sendirian untuk mencegah si Jang kabur. 엉성아. Namun karena Pak De Xiong telah datang, si polisi junior pun harus ketahuan saat akan mencegah si Jang kabur dan sedikit lagi hampir tewas. Muncul Pak De Xiong yang langsung menabrak mobilnya ke mobil si Jang. Meski si pelontong berhasil ditangkap, si Jang sendiri berhasil lolos, di mana ia memutuskan untuk istirahat di sebuah restoran yang mana itu merupakan tempat si kerja anak kecil yang sempat mengobati Pak De Xiong tempo hari. Si Jang pun menggunakan telepon restoran untuk menghubungi bos kaya raya untuk memberitahunya bahwa tugasnya membunuh si bos karaoke sudah selesai, di mana si Jang meminta memberikan uang sesuai janji agar dirinya bisa cepat pulang ke Cina dan segera pergi meninggalkan kota tersebut. Hal itu pun terdengar oleh pemilik restoran dan si anak kecil, di mana si Jang dengan tidak berkemanusiaan menyiksa si kakek pemilik restoran dan mengajar si anak kecil sampai babak belur saat dirinya ketahuan sedang menelepon Pak De Xiong. Sampai di restoran, Pak De Xiong pun dibuat emosi ketika melihat anak kecil yang pernah menolongnya sudah babak belur. Pak De Xiong semakin naik pitam dan bergairah untuk mengajar si Jang dengan tangannya sendiri.
Untuk itu, Pak Desyuk menghubungi si bos karaoke untuk menangkap orang yang telah memberikan pekerjaan kepada si Jang, di mana Pak Desyuk berencana untuk menangkapnya sendirian karena Pak Desyuk ingin mengajar langsung Bebe Cook ini. Setelah si bos karaoke menangkap orang yang telah memberikan pekerjaan kepada si Jang, dia pun meminta untuk berpura-pura mengantar si Jang ke bandara dan memberikan uangnya sesuai perjanjian, di mana hal itu sempat membuat si Jang curiga, tapi karena dia tidak punya pilihan lain, ia pun meminta uang tersebut dalam bentuk deposito. Sebelum naik pesawat, si Jang pergi ke toilet bandara untuk membersihkan dirinya dan mengganti pakaian. Tapi saat keluar, betapa kagetnya dia saat melihat Pak Desyuk sudah ada di sana dan saatnya Pak Desyuk beraksi. 휴지를 이렇게 많이 쓰면 어떡하냐? 세금도 안 내는 새끼가. 야. Setelah meletakkan rekening dan tiket penerbangannya, si Jang dengan percaya diri menyerang Pak Desyuk, di mana mereka terlihat final battle yang membuat fasilitas toilet bandara hancur lebur dibuatnya. Meski fisik si Jang kalah jauh dengan Pak Desyuk, tetap tak mau menyerah, di mana dia sempat bangkit beberapa kali dan mencoba untuk mengalahkan Pak Desyuk. Saat akan menyerang dengan pecahan kaca, Pak Desyuk pun berhasil menghindar dan justru berhasil mematahkan satu lengan si Jang. Saat sudah diborgol di tiang toilet, si Jang pun tetap saja kekeuan ingin melawannya, sehingga Pak Desyuk terpaksa memberikan bogeman serius yang membuat si Jang tak sadarkan diri. Setelah semuanya berakhir dan semua gangster berhasil ditangkap, si kapten pun mendapat pamor atas keberhasilan unitnya menangkap sekitar 30 anggota gangster. Sedangkan Pak Desyuk sendiri sedang menikmati kawasannya yang sekarang sudah damai dan diakhiri dengan senyuman yang tidak pernah dia tunjukkan selama film ini. Tamat. Ending yang cukup memuaskan. Secara keseluruhan filmnya sangat beradrenalin dan sangat gimana ya John ya? Ya udah John, let John mau beli sebelah congkok dulu. Dan jangan bosan-bosan ya dengerin let John. Akhir kata untuk menghemat kuota, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.